Panduan pendaftaran OSS RBA via smartphone Android. Cari Play Store-nya di handphone Ibu Bapak. Sudah ketemu Play Store? Nah, ketik OSS Indonesia. Ikuti seperti di layar, ketik OSS Indonesia. Kalau yang ada kesulitan, silakan angkat tangan. Tim kami yang di belakang udah siap menghampiri. OSS Indonesia. Nanti lihat yang merah, karena ada OSS yang lain selain OSS Indonesia. Oke, sekarang kita buka Play Store-nya, pilih OSS Indonesia. Atau open aplikasinya. Teh Dinda, Teh Syifa, Mbak Nindi, iya. Sudah terbuka, ada OSS, ya. Yuk kita klik panah yang kanan. Ini adalah informasi-informasi. Online Single Submission adalah aplikasi untuk mengurus NIB dengan mudah dan cepat. Kita klik lagi yang kanan, tombolnya, panahnya. Kita klik lagi yang kanan. Sudah di halaman yang terakhir. Sekarang, belum bergeser? Sudah bergeser. Baik. Sekarang karena kita semua belum punya akun, maka kita kliknya daftar atau masuk. Daftar. Ayo kita daftar. Kalau yang sudah punya tidak perlu daftar lagi, Teteh. Kalau yang 1.1 berarti nanti mengganti hak akses. Jadi masuk bukan daftar. Iya, masuk. Dan menggunakannya dengan username yang lama dan password yang lama. Oke, sekarang isi nomor handphonenya. Tidak perlu pakai 62 karena 62-nya sudah tersedia di aplikasi. Jadi langsung di angka 8 dan seterusnya. Ada yang 12 angka, 13 angka, silakan diisi. Pastikan nomor handphonenya benar dan aktif. Sudah isi nomor ponselnya? Oke, kalau sudah sama-sama kita klik tombol kirim kode verifikasi melalui WhatsApp. Tombolnya warna biru. Ibu Bapak, Akang Teteh sudah terlihat tulisan kode verifikasi berhasil terkirim. Sudah ada? Sekarang buka WhatsApp-nya. Buka WhatsApp-nya. Kode verifikasinya kecepatan tadi diisinya teman-teman. Oke, tenang dulu, kita jangan dulu bergerak maju. Kode verifikasi diterima di WhatsApp? Sudah diterima? Baik, untuk yang belum punya NIB, silakan sekarang kita masukkan kode verifikasi yang diterima lewat WhatsApp. Sudah terima kode verifikasi di WhatsApp? Sudah. Masukkan 6 angka tersebut. Kalau benar mengisi kode verifikasi, maka akan langsung kodenya terverifikasi. Kalau ternyata salah, bisa untuk pencet kirim ulang. Tetapi tombol kirim ulang baru bisa dipencet setelah 2 menit. Karena kita menunggu dulu kode verifikasinya kadaluarsa atau expired. Oke, sekarang kita sudah masuk di halaman atur password. Password ini minimal 8 karakter, harus gabungan. Kita lihat contoh yang di depan ya. Kita contoh yang di layar, termasuk dimanapun yang menyaksikan lewat YouTube. Jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial. Contohnya bintang, ada pagar, ada huruf A keong. Nah, pelan-pelan, jangan dulu diklik lanjutnya, tolong sabar dulu. Ya, boleh dilihat di layar, ini contohnya P-nya besar, A-nya A keong, lalu ada SS, lalu W, lalu 0. Baru RD, jadi ada angkanya juga. Huruf besar, huruf kecil, angka, dan karakter spesial.
Ada yang punya kendala mengatur password? Kalau ada kendala boleh angkat tangan? Aman ya? Oh siap. Boleh dibantu di sebelah depan? Ibu Bapak silakan di sebelah sini, yang di depan yang angkat tangan. Sebelah sini, Mas. Ya, yang di depan, yang pakai hijab hitam. Silakan teman-teman pendamping mohon menyebar ke arah depan, jangan di belakang semua, supaya kelihatan kalau ada yang perlu bantuan. Silakan yang punya kendala angkat tangan. Oke, aman ya. Jadi password kalau dulu di sistem OSS yang lama, itu passwordnya dikirim oleh sistem, dibuatkan oleh sistem. Jadi biasanya liur karena teu apal tea, karena susah menghafalkan yang bukan kita buat. Kalau ini dibuat sendiri, seperti halnya kalau ibu bapak membuat password di aplikasi ojek online, di aplikasi untuk belanja atau e-commerce. Oke, kalau sudah kita klik lanjut. Lalu kita isi yang tadi saya sampaikan, NIK yang sudah KTP elektronik. Mari kita isi, keluarkan KTP-nya, kalau hafal alhamdulillah, biasanya ibu-ibu suka hafal nomor KTP. Sama saya juga hafal soalnya. Silakan isi, hati-hati data ini kenapa harus KTP elektronik, karena memang kami lembaga OSS, Online Single Submission, terintegrasi dengan Dukcapil dari Kementerian Dalam Negeri, sehingga harus yang sudah KTP elektronik. Setelah mengisi nomor KTP dilanjutkan dengan nama lengkap. Setelah itu tanggal lahir, formatnya adalah 2 angka untuk tanggal, 2 angka untuk bulan, dan 4 angka untuk tahun. Sekali lagi, 2 angka untuk tanggal, 2 angka untuk bulan, dan 4 angka untuk tahun. Dilanjutkan dengan jenis kelamin. Pokoknya kalau ada kendala, sebelum saya tawarkan, angkat tangan aja. Nanti tim kami akan membantu. Lalu isi alamat. Nah, alamat ini sesuai yang tertera di KTP Ibu Bapak ya. Kan seringkali misalnya nih alamat kita lengkap, komplek apa, jalan apa, blok apa, nomor berapa. Tapi seringkali kan di KTP misalnya hanya singkat begitu ya, komplek, blok, sama nomor. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di dalam KTP. Ada yang angkat tangan di depan, minta tolong dibantu. Baik. Setelah itu isi provinsi. Sudah pasti yang hadir di Gelora Sabilulungan Sijalak Harupat pasti provinsinya Jawa Barat. Tinggal pilih cari Jawa Barat. Yang dimanapun menyaksikan lewat YouTube, bisa memilih provinsi karena lengkap 34 provinsi. Baik, setelah itu pilih kabupaten kota, mangga diisi. Ada yang Kabupaten Bandung, ada yang Kabupaten Bandung Barat, ada yang Kota Bandung, ada yang Kota Cimahi. Tapi tentu dimanapun berada silakan. Ada yang di Papua Barat, ada yang di Maluku Utara, dimanapun yang menyaksikan hari ini. Dilanjutkan dengan kecamatan. Kecamatan juga sudah terkoneksi dengan Dukcapil, jadi tinggal pilih, tidak perlu ada yang diketik. Pilih kecamatan, lalu pilih desa atau kelurahan. Minta tolong dibantu yang di depan. Ibu Bapak, teman-teman dari Keminfest, mohon bantuan yang di depan. Baik, nunggu antrian ya Ibu. Sudah selesai, kita sekarang harus klik di bagian kotak yang pinggirnya warna biru. Sudah diklik? Diklik itu membuktikan bahwa Akang Teteh, Ibu Bapak, Kakak Abang, dan Mas Mbak meyakini bahwa memberikan data yang benar. Sekarang kita sama-sama pencet tombol daftar. Kalau datanya benar, maka akan menerima informasi seperti ini. Terima kasih telah mendaftar di OSS. Sudah ada yang dapat? Sudah? Alhamdulillah. Oke, yang belum dapat boleh angkat tangan karena ada juga terkadang beberapa kondisi data yang tidak terkoneksi utuh dengan Dukcapil, nanti kami tindak lanjuti. Lalu setelah ini kita akan masuk sama-sama. Kita pencet tombol masuk.
Lalu masukkan nomor handphone yang tadi Ibu, Bapak, Akang Teteh masukkan. Silakan. Nomor teleponnya langsung pakai angka 0. Misalnya 08 sekian-sekian. Silakan diisi nomor handphonenya. Dan diisi juga passwordnya yang sudah dibuat sendiri oleh Teteh, Akang, Ibu Bapak, Mas Mbak, Kakak, dan Abang. Sudah diisi? Sudah, baik. Sekarang isi kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA itu apa Teh Tina? Yang terlihat di handphone Ibu Bapak dan ketik seperti tulisannya persis. Kalau ada huruf besar maka besar. Kalau huruf kecil maka kecil. Oke, sekali lagi kita masukkan kode CAPTCHA. Masukkan kode CAPTCHA-nya. Masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang tertera di layar ponsel Ibu dan Bapak. Oke, sekarang kita pencet masuk. Kalau berhasil maka Ibu Bapak akan ada di halaman ini. Tinggal pencet selanjutnya. Ini kami memberikan informasi tentang 6 kotak ajaib yang tersedia. Pertama perizinan. Yuk selanjutnya. Jadi ini bisa dilihat semua. Setelah itu scan QR Code. Nah nanti ini berguna untuk apa? Kalau Ibu Bapak sekarang sudah biasa dengan aplikasi Peduli Lindungi, scan QR Code, ini pun sama. Bisa digunakan untuk scan dokumen perizinan. Untuk mengetahui keasliannya. Kalau dokumen yang asli, kalau pakai scan QR Code, nanti akan ketahuan bahwa itu betul adalah dokumen yang asli. Ini termasuk dibutuhkan kalau Bapak Ibu misalnya ada dari dinas, dari mana membuktikan, diperlihatkan dokumennya sambil di-scan bahwa betul keasliannya. Selanjutnya kita klik. Kita klik selanjutnya, pelacakan. Nah ini kalau Ibu Bapak mengurus perizinan dan ingin tahu seperti apa perkembangannya. Misalnya nanti mengurus PIRT, misalnya gitu ya, nanti akan bisa ketahuan sudah seperti apa ya prosesnya di menu pelacakan. Selanjutnya, bantuan. Di sini kita bisa mencari informasi terkait dengan perizinan berusaha. Selanjutnya, panduan. Di sini juga Ibu Bapak bisa melihat berbagai panduan untuk pengurusan perizinan berusaha. Selanjutnya kita pencet lagi. Dan terakhir adalah simulasi. Setelah kita lewati semuanya, yuk kita pencet oke, mengerti. Nah, kita sudah di dalam halaman depan dari OSS Indonesia. Sudah ada di sini semuanya? Sudah ya? Karena kita akan mengurus perizinan, maka kita akan klik perizinan. Kita akan mengurus NIB, NIB itu adalah perizinan berusaha. Nah yang pertama, kalau ada muter-muter loading, kalau ada muter-muter pencet apa aja. Jadi hilang loadingnya. Sekali lagi kalau ada muter-muter loading, pencet di bagian mana saja. Ini terlihat data yang tadi Ibu Bapak, Kang Teteh, Kakak Abang, Mas Mbak isi ya. Sudah terlihat data pelaku usahanya, NIK-nya apa, namanya siapa, jenis kelaminnya, dan juga nomor kontaknya. Alamatnya juga terlihat di sini. Oke, lalu di bawah boleh turun sedikit. Teh Syifa, nah ini ada NPWP, BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan. Ibu Bapak ini tidak wajib diisi. Jadi kalau Ibu Bapak belum punya NPWP, belum punya BPJS Ketenagakerjaan, belum punya BPJS Kesehatan, tidak akan menghambat proses perizinan berusahanya, artinya bisa melanjutkan proses. Tapi kalau sudah memiliki, silakan diisi. Sekarang untuk membuktikan bahwa ketiga hal ini tidak menghambat proses pengurusan NIB, maka saya ajak kita klik lanjut. Baik, sekarang kita sudah ada di halaman untuk permohonan baru dari perizinan berusaha. Bagian pertama adalah pilih jenis kegiatan usaha.
Sudah di halaman ini? Baik, kita pilih jenis kegiatan usahanya. Nah, kalau memang usaha ibu bapak ini biasanya kalau UMK pasti yang didaftarkan adalah usaha utamanya. Jadi pilih utama. Sekali lagi, di jenis kegiatan usaha, pilih jenis kegiatannya utama. Nah, berikutnya adalah bidang usaha yang tadi saya sampaikan. Oke, sekarang gimana cara ngisinya? Ibu bapak tinggal ketik usaha yang mau diusahakan atau sudah diusahakan. Contoh, ketik warung makan yang tadi saya contohkan nih. Warung makan. Nah, nanti akan keluar sendiri kalau warung makan itu nomornya berapa. Yang tadi saya bilang 56102 tinggal dipencet. Kita coba yang lain sekarang, Teh Syifa. Kita coba ada yang usahanya bikin roti enggak? Ada? Iya. Coba kita ketik roti. Nah, tinggal dipilih Bapak Ibu yang mana yang paling sesuai dengan usaha Akang Teteh Ibu Bapak. Ada lagi misalnya jualan pulsa, boleh dicoba. Pulsa. Jadi bisa dipilih ya Ibu Bapak ya. Atau misalnya toko kelontong, silahkan. Kita coba lagi. Teh Dinda, Teh Syifa, Mbak Nindi juga. Kelontong. Nah, jadi sudah ada di dalam sistem, tinggal Ibu Bapak ketik kata kuncinya. Kalau ingin tahu lebih jelas, lebih lengkap, kita boleh pencet klik yang KBLI. Boleh kita naik sedikit ke atas. Nah, di bagian paling atas, boleh balik lagi dulu Teh, kecepatan. Ya. Jadi di bagian paling atas, ada berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2020. Nah, yang warna biru KBLI bisa kita pencet. Kita pencet KBLI, kita akan bisa lihat daftar lengkap di sini. Sama, kita bisa masukkan kata kunci seperti tadi. Contoh misalnya, ternak ayam. Ternak ayam. Atau misalnya perikanan. Nah, jadi bisa ketahuan semuanya di sini ya, Akang Teteh Ibu Bapak. Oke, kita balik lagi. Kita sekarang mau coba usahanya yang apa ya? Saya ikut sama Teh Syifa, sama Teh Dinda. Usahanya apa? Usahanya adalah perdagangan eceran roti. Kita baca dulu Teh, boleh? Penjelasannya, kelompok ini mencakup. Baik. Tadi kepencet, punten. Kalau ada gini loading lama, pencet di bagian mana aja ya. Nah, sekali lagi jenis kegiatan usahanya utama. Oke. Perdagangan eceran roti, kue kering, serta kue basah dan sejenisnya. Ada nggak yang usahanya seperti ini? Ada. Oke, kita praktikan. 47242, kita klik. Sudah masuk di situ, ada penjelasan di bawahnya. Nah, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis roti, kue kering, dan kue basah di dalam bangunan seperti roti manis, roti tawar, bolu, cake atau tart, biskuit, wafer, kue semprong, dan cookies. Nah, asal laparnya. Membaca bidang usaha ini membuat saya lapar, pengen ngemil. Oke, kita lanjutkan. Ruang lingkup kegiatan. Ruang lingkup kegiatan kita pilih seluruh. Kalau nggak ada pilihan lain berarti seluruh. Oke, sekarang pilih bidang usaha yang sesuai, klik lagi, kita tombol yang bulatnya kita pencet. Nah, kalau sudah lengkap, maka yang tadinya tombol lanjut berwarna abu-abu akan berubah menjadi biru. Artinya siap dipencet. Kalau ada yang punya kendala lagi boleh angkat tangan. Kayaknya lancar ya, bismillah ya. Sekarang kita sama-sama pencet lanjut. Nah, sekarang baru kita bicara luas lahan.
Luas lahan ini ada dua satuannya, ada meter persegi dan ada hektar. Tapi saya karena ini adalah usaha mikro kebanyakannya di makanan dan lain-lain, kelihatannya belum di atas 2 hektar begitu ya. Coba kita isi. Misalnya luasnya berapa Teh Syifa untuk perdagangan roti ini? Berapa puluh meter, berapa ratus meter, mangga silakan diisi. 25 meter persegi, jadi nggak perlu diisi meter perseginya ya, karena sudah ada satuannya. Gitu. Oke, sekarang kita modal usaha. Modal usahanya mangga, saya juga serahkan, terserah Teh Syifa yang membantu untuk mendampingi dan juga Teh Dinda, Mbak Nindi juga. Modal usahanya 25 juta rupiah. Jadi Ibu Bapak silakan isi, nggak usah pakai tanda titik dan lain-lain karena titiknya akan dikasih langsung oleh sistem. Ya, misalnya modalnya 30 juta atau 20 juta 500 ribu, silakan diisi. Atau 5.500.000, mangga, berapapun sudah diisi. Oke, kalau sudah diisi, kita sama-sama pencet validasi risiko yang warna biru. Ya, ini yang tadi saya sampaikan. Kalau sistemlah yang akan menilai apa skala usaha pelaku usaha. Jadi ini kelihatan kita baca sama-sama, skala usaha mikro, risiko usahanya rendah. Jadi tadi saya sampaikan ya bahwa risiko ini ditetapkan oleh pemerintah. Ada rendah, ada menengah rendah, ada menengah tinggi, dan tinggi. Jadi untuk skala usaha yang kita isi kali ini adalah skala usahanya mikro, risikonya rendah. Lalu ada pertanyaan, kegiatan ini sudah berjalan atau belum? Ibu-ibu usahanya udah pada jalan atau belum? Udah, kita isi udah. Teh Syifa boleh? Oh, Teh Syifa isi belum, gak apa-apa, silakan. Kita isi belum. Oke, nama usahanya apa ditulis? Misalnya tadi, Bang Jerry, nah bawang goreng jengteri. Nah, atau tadi ada seblak apa? Nah, masukkan. Ada yang kedai minuman, masukkan sesuai dengan namanya. Ini kalau belum ya, nanti kita coba kalau sudah Teh Syifa. Oke, seperti ini ya cara mengisinya. Oh ini sudah, punten saya nggak baca. Namanya kue enak gitu ya. Deskripsi kegiatan usaha, silakan kita isi. Nama usahanya udah tahu semua jadi tinggal isi kan ya. Oke, kita lanjut. Deskripsi kegiatan usaha, pilih deskripsi. Ibu Bapak di kabupaten kota, nah maka tinggal pencet kabupaten kota. Baik, sudah sampai kegiatan deskripsi kegiatan usaha, sekarang jumlah tenaga kerja Indonesia. Tadi di awal saya tanya, pegawai ada berapa? 1, 2, 3 atau lebih silakan dicantumkan. Silakan diisi misalnya 2 orang atau 1 orang atau 3 orang. Kalau sudah diisi, maka tombol lanjut akan berwarna biru lagi. Artinya sudah siap dipencet. Sekarang yuk kita pencet sama-sama. Lanjut. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini soal penggunaan alamat. Sering banget kami ditanya, apakah kalau UMK perseorangan, maka alamat usahanya harus sama dengan alamat KTP enggak? Harus sama dengan rumah enggak? Atau sama dengan alamat sebelumnya enggak? Jadi ini mesti kita lihat, gunakan alamat yang sama dengan domisili atau kegiatan usaha sebelumnya. Kalau sama silakan jawab iya. Kalau enggak tinggal jawab tidak. Silakan Teh Syifa mau pilih yang mana? Kita boleh pilih yang mana aja, terserah Teh Syifa, mau iya, mau tidak. Oke, tidak. Jadi artinya nggak sama sama domisili ya. Kalau nggak sama berarti kita isi. Misalnya tadi alamat, misalnya saya waktu kecil kan dulu di Bale Endah ya. Misalnya saya tinggal di Bale Endah. Tapi kalau usaha saya di Dayakolot, ya isi Dayakolot usahanya. Gitu. Ibu di Bale Endah? Oh, Abdi di TK Pertiwi, Ibu. TK saya di Bale Endah. Tapi SD sudah di Kota Bandung meskipun masih tinggal di Kabupaten Bandung.
Oke, kita isi alamat usahanya. Setelah itu diisi lengkapi seperti tadi, waktu kita isi data pribadi. Provinsinya di mana, kabupaten kotanya. Karena bisa saja kita beda kabupaten, ya kan? Misalnya, saya contohkan, tinggal di Bale Endah, Icalan nama di Pasar Baru di Kota Bandung kan bisa ya. Berarti artinya lokasi usahanya ada di Kota Bandung. Atau malah nyebrang dari KBB usahanya di mana? Dari KBB Kabupaten Bandung atau sebaliknya dari Cimahi ke Kota Bandung silahkan. Setelah pilih kabupaten kota, pilih kecamatan, lalu pilih desa atau kelurahannya. Kalau ada yang bingung boleh jangan ragu-ragu angkat tangan. Saya senang banget kelihatannya angkat tangannya sedikit, jadi berarti ini ibu bapak semuanya kita bisa membuktikan bahwa bisa diproses sendiri di mana aja. Nanti harapannya Akang Teteh, Ibu Bapak, Kakak Abang, Mas Mbak bisa bantu menularkan kepada teman-teman pelaku usaha yang lain. Kode pos silahkan diisi 5 angka. Kalau sudah lengkap, kita sama-sama pencet lanjut. Karena lanjutnya sudah menjadi berwarna biru. Nah, sekarang yang tadi saya sampaikan soal daftar produk atau jasa. Ini kan jualannya roti ya, jadi silakan diisi Teh Syifa. Apa ya jenis produk atau jasanya, lainnya, lalu diisi, diketik cake-nya misalnya bolu pisang atau cake apa? Bolu pisang, bukan? Gak kebaca, oh, cake bolu katanya, boleh. Bolu puyem misalnya kan, nah. Sudah diisi, oh cake bolu bakar. Oke, lalu kapasitas per tahun. Silahkan, jadi memang harus dipikirkan per tahun, bukan per hari. Karena kan ibu bapak mau pelaku usaha ya, dan kita berharap usaha itu ada keberlangsungan dan keberlanjutannya. Bukan hanya sebentar lalu nggak usaha lagi. Silahkan. Kalau ini kapasitasnya ya silakan. Nah, ini adalah omsetnya kira-kira kalau dibayangkan. Jadi misalnya cake bolu bakar sehari jual berapa loyang gitu kan. Atau sebulan berapa loyang, harganya berapa, terus dikali 12 bulan. Oh berarti kalau 100 juta kira-kira sebulannya 8 juta ya. Kan 8 kali 12, 96. Tapi kalau lebaran lebih banyak ordernya gitu kan. Bisa 12 juta sebulan. Jadi kapasitasnya adalah beda-beda. Kalau warung makan nanti kursi aja ada berapa kursi sih sebetulnya gitu. Jadi ini bergantung dengan bidang usahanya, tidak sama semuanya soal kapasitas dan juga satuan kapasitas. Nah, karena produk yang dihasilkan dibaca oleh sistem, bukan dicari tahu sendiri. Sistem akan membaca produk atau jasa apa saja yang wajib halal atau wajib SNI. Nah ini kemudian muncul. Ini membuktikan bahwa produk dari usaha Ibu Bapak Akang Teteh itu wajib punya SNI dan wajib punya halal. Kalau kita belum punya, jangan khawatir. Kan ada pertanyaan, apakah sudah punya sertifikat SNI? Kalau nggak punya, jawab tidak. Kalau punya, dijawab ya, dan nanti diisi nomornya. Diisi nomornya, diisi juga masa berlakunya. Kalau belum punya sertifikat halal, ada pertanyaan juga, apakah sudah punya sertifikat halal? Kalau belum punya, dijawab tidak. Kalau punya, dijawab ya, dan nanti akan ada pertanyaan soal nomor. Mungkin Teh Syifa kita boleh coba klik ya teman-teman, hanya untuk menunjukkan yang halal. Nah, kalau kita sudah punya, maka akan ada kolom yang harus diisi, yaitu tentang nomor sertifikat SNI-nya dan masa mulai berlakunya. Oke, kita belum punya kan? Belum punya di sini kan? Kita pilih tidak. Teman-teman, Teh Dinda, Teh Syifa, Mbak Nindi. Oke. Tidak. Tombol lanjut sudah berubah jadi warna biru. Kita pencet sama-sama lanjut. Baik. Sekarang kelihatan deh di sini. Daftar produk jasanya cake bolu bakar, tadi kapasitasnya 100 juta rupiah per tahun. Kalau ibu bapak mau menambah produk, menambah bidang usaha, menambah produk bisa.
Ya, sekarang kita mau tambah produk atau enggak? Kita cobain aja deh, nggak apa-apa. Mbak Nindi, Teh Syifa, cobain tambah produk jasa satu aja. Cuma klik aja untuk membuktikan bisa. Nah, jadi gini. Jadi kalau produknya macam-macam, ditambahkan di situ. Katakanlah ada selain cake, ada roti, roti kering. Ya, silakan ditambahkan di sini. Ya, kita balik lagi boleh? Diisi boleh, dibalik lagi boleh. Oke, kita boleh lanjut sekarang ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana cara mengisi produk atau jasa. Pencet lanjut. Sekarang kita sudah ada di halaman pernyataan mandiri. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan mandiri? Kalau kita sebagai pelaku usaha tentu ada yang juga harus kita jaga sebagai pelaku usaha. Dari sisi lingkungan, tata ruang, juga soal halal dan tadi SNI. Mari kita lihat, di sini ada beberapa yang harus kita lihat. Ini internetnya agak nggak stabil, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada keterangan, saya sudah membaca dan menyetujui. Ibu Bapak tinggal pencet yang warna biru, kita lihat dulu, silakan boleh dibaca satu-satu. Jadi ini bisa beda-beda setiap bidang usaha, apa yang harus disetujui. Dalam hal ini ada 5 tadi, ada soal K3L, keselamatan keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan, kemudian ada kesediaan memenuhi kewajiban, kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, karena kan Ibu Bapak akan dapat halal nih, jadi akan menyetujui bahwa mau mengikuti proses sertifikasi halal. Kemudian surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang. Nah ini penting, boleh kita buka Teh Syifa soal tata ruang. Di setiap wilayah Ibu Bapak, kabupaten kota ada peraturan tata ruangnya enggak? Ada iya. Meskipun Ibu Bapak usaha mikro atau kecil tetap harus sesuai dengan tata ruang. Contoh misalnya, Ibu Bapak usahanya ternak bebek. Kira-kira boleh nggak di kompleks perumahan? Nggak boleh. Nah, jadi meskipun usaha mikro kecil, tapi ibu bapak harus sesuai dengan tata ruang. Karena itulah bunyinya seperti ini. Boleh kita baca ya. Surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang menyatakan kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang. Dan skala usaha kami adalah usaha mikro atau usaha kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha. Artinya modalnya memang benar-benar 5 miliar. Harus jujur, kalau di atas 5 miliar kan udah bukan usaha mikro dan kecil lagi. Oke, kita boleh kembali. Sekarang kita sudah bisa mencet tombol yang ada kotak warna biru. Kita pencet di situ, sekali pencet artinya kita sudah membaca dan menyetujui yang 5 hal tersebut. Kalau sudah kita klik atau kelihatan jadi centang warna biru, maka tombol lanjut berubah menjadi tombol simpan berubah menjadi warna biru. Sekarang kita sama-sama pencet simpan. Kalau sudah pencet simpan maka akan tampil seperti ini. Jadi akan ada data dari ibu bapak sekalian yang bisa dilihat untuk masing-masing usaha tadi. Sudah kelihatan semuanya? Sudah. Nah, kalau sudah, maka kita bisa memproses perizinan berusahanya atau NIB-nya. Jadi tadi kita contohkan kan, bisa 1, bisa lebih, betul ya? Saya bilang di awal tadi. Jadi kita bisa menambahkan bidang usaha, bisa langsung memproses atau bisa nambah. Kita boleh coba pencet hanya untuk membuktikan tambah bidang usaha, teman-teman, Mbak Nindi, Teh Syifa. Nah, kalau kita pencet tambah bidang usaha, maka kita akan ngisi formulir kayak tadi lagi. Apa sih bidang usahanya sampai produk jasanya. Jelas ya Ibu Bapak, Kang Teteh ya? Ini punten, sama kalau kita lagi belanja online di e-commerce ya kan. Masuk keranjang, hayo weh karena keranjang, check out na iraha aja. Jadi kita masukin ke keranjang daftar belanjaan kita. Ini sama prinsipnya seperti belanja, kita masukkan ke daftar dalam tanda petik belanjaan kita. Kita boleh balik? Nah, sekarang kita pilih apa yang akan kita urus. Misalnya kita punya 5 nih ya bidang usahanya. Apakah kita akan memproses 5-5-nya? Atau kita cuma memproses 3 dulu? Karena KBLI itu boleh bertambah, boleh berkurang, boleh berubah. Jangan khawatir. Jadi boleh bertambah, boleh berkurang, boleh berubah.
Nah, kalau kita pilih satu sama kayak belanja tadi, kita pilih mana yang mau kita proses, lalu kita pencet proses perizinan berusaha yang sekarang sudah menjadi warna biru. Yuk kita pencet. Sudah kita klik tombolnya. Dan inilah draft dari NIB, draft dari nomor induk berusaha ibu-ibu. Ada yang udah berhasil sampai sini? Boleh angkat tangan yang udah berhasil sampai sini? Boleh angkat tangan? Yeay, alhamdulillah, tepuk tangan dong buat ibu-bapak semuanya. Jadi kita sudah masuk ke halaman draft nomor induk berusaha. Saya mau tanya, dijawabnya pakai tepuk tangan ya? Dijawab pakai tepuk tangan ya? Ini cara memprosesnya menurut Bapak Ibu, kalau ada yang merasa sangat sulit boleh tepuk tangan? Kalau ada yang merasa sulit boleh tepuk tangan? Sulit, Ibu sulit? Oh, oke, nggak apa-apa. Kalau ada yang merasa mudah boleh tepuk tangan? Kalau ada yang merasa sangat mudah boleh tepuk tangan? Alhamdulillah. Ini membuktikan bahwa sebetulnya proses NIB bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja, hanya dengan smartphone-nya.